Welcome back to Posisa Podcast OSIS Maridasa. Bersama host kalian, saya Muhammad Hairaka. dan saya Mutiara Aryani. Let's get to know Maridasa. Nah, selamat datang kembali di Posisa teman-teman. Apa kabar nih teman-teman Posisa? Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga kebahagiaan ya teman-teman semua. Amin. Supaya teman-teman semua bisa selalu nontonin episode-episode seru dari podcast OSIS Maridasa ini. Nah, kali ini kita mau ngebahas satu hal yang event seru tahunan Maridasa yang selalu ditunggu sama warga Maridasa. Jadi kita mau bahas apa sih, Rik? Coba dikasih tahu dulu ke teman-teman Apa ya? hari ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang HUT SMA Negeri 10 Samarinda bertema Chronotopia 26. Nah, ini kita mau bahasnya nggak bakal cuma berdua doang nih. Kita bakal kedatangan dua orang hebat yang udah berhasil menyukseskan acara Chronotopia ini. Betul. Langsung aja kita sambut Kak Miranda Perditanan dan Kak Jenitra Praisa Kiranti. Selamat sore ya semuanya. Gimana nih Kak, kabarnya Kak? Baik. Baik ya Kak. Setelah after Chronotopia kemarin Kak, lega Kak? Lempar Lega. dikit kemarin. Nah, tapi sebelum itu boleh dong Kak sekalian perkenalan diri dulu ke teman-teman podcast dan ngasih tahu kita sama kepanitiaan apa sih yang akan tergabung sebelum menjadi yang Chronotopia terakhir ini Kak. Pas Celestialis yang sebelumnya Kak. Mungkin dari KSA dulu. Baik, perkenalkan saya Jenitra Praisa Kinantri. Terus waktu di Celestialis ya? Iya, Kak. Waktu di Celestialis itu saya ikut kepanitiaan usaha dana. Terus Sekarang Kak di Chronotopia kemarin waktu di Chronotopia kemarin kebetulan saya sebagai ketua panitia HUT-nya. Keren banget ya teman-teman semua. kalau Kak Joli gimana nih Kak? Kalau tadi Esa kan sadana ya. Sadana tuh lumayan kunci buat foodnya. Cari uang tuh. Ya, Kak. Kalau saya untuk Celestialis itu sebenarnya orang bawah banget. Aku jadi anggota lomba High Week English Master. Jadi sebenarnya unpredictable bakal jadi koordinator seksi acara di tahun ini. Berarti Kak Joli memang sangat dipercaya Kak. Betul Keren banget. sekali Kak Joli. Terus Nah. Chronotopia 26. Sebelum kami lanjut pertanyaan pertama nih Kak, sebenarnya banyak nih teman-teman yang kepo apa sih arti dari Chronotopia sendiri tuh Kak? Mungkin Kak Joli boleh ngejelasin Kak apa Siapa? Chronotopia itu gimana? Coba. Boleh baca kertas. Siapa? Oke. Jadi Oke, jadi untuk Chronotopia itu dari dua kata, chrono dan utopia. Chrono itu artinya waktu, utopia itu artinya suatu tempat atau dunia yang sempurna. Jadi kita di sini udah tahu filosofi ceritanya adalah di tengah kejenuhan ya, kemarin kan bulan Desember yang kita. Betul. Jadi itu habis lagi sumpek-sumpeknya satu semester habis ujian, kita mau menuju ke suatu kota atau suatu momen yang semuanya itu sempurna. Kayak kita bisa seru-seruan, kita bisa senang bareng, dan juga merayakan ulang tahun SMA Negeri 10 Samarinda. Yang kemarin itu tuh yang ke-26 tahun. Terus juga untuk waktunya kita itu kayak flashback ke perjuangan-perjuangan SMA Negeri 10 dari kemarin-kemarin sampai akhirnya tahun 2023 bisa berusia 26 tahun. Dalam ya arti Chronotopia ini itu tidak Banget. warnanya lucu sih kemarin lihat ya. Iya. Apa sih untuk warna-warna Chronotopia kemarin Kak yang khas? ungu, terus pink, terus kuning, hijau. Itu ada lagi Ya. oranye termasuk nggak sih? Oranye juga. Sebenarnya itu warna-warnanya kita juga ambil dari batu-batu karena Chronotopia Juga identik juga sama mengandung unsur batu Ya. dan berlian. Itu juga berkaitan dengan onyx sih. batu. Lucu banget ya. Keren-keren. Makanya. Saya acara juga keren banget. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Gimana sih Kak awalnya Kakak ini mau tergabung dalam kepanitiaan HUT ini Kak? Dan Kakak tahu juga kan pastinya kalau kepanitiaan HUT itu merupakan tanggung jawab yang besar gitu Kak. Apa Kak yang memotivasi akhirnya mau ikutan gabung nih di kepanitiaan HUT ini Kak? Siapa dulu jawab? Mungkin dari Kak Joli dulu kali. Oke. Boleh Kak? Aku alasan aku mau terima posisi jadi koordinator seksi acara karena waktu itu aku lagi aktif-aktifnya
jadi OSIS. Hmm. Nah, tahun lalu itu kan aku masih OSIS. Terus waktu itu juga lumayan aktif habis MPLS. Itu aku waktu itu pegang juga sebagai koordinator seksi acara. Mungkin di situ kakaknya lihat, oh aktif nih akunya. Jadi dikasih tawaran. Nah, karena waktu itu aku lagi semangat-semangatnya organisasi, jadi diterima aja. Terus juga kebetulan waktu itu kakak yang mendampingi, kakak di atas tingkat aku, yang jadi koordinator seksi acara itu Kak Alfia. Kakaknya tuh benar-benar baik, jadi kayak benar-benar, oh oke, bisa nih, misalnya yang carry juga ada Kak Alfia, pasti bisa lah. Saling sharing gitu ya. Iya. Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Esa. Kayak gimana? Kak? Kalau untuk dari saya sih jujur waktu di kemarin tuh fun fact nih ya, waktu Celestialis tuh saya nggak tahu apa-apa soal kepanitiaan HUT ini. Itu tuh saya masuk UD pun tuh karena kayak cuma penasaran kerjanya apa, jadi saya terima. Nah terus setelah selesai HUT Celestialis itu selesai juga habis evaluasi panitianya kan. Nah tiba-tiba Kak Akbar ketua panitia HUT Celestialis tuh nawarin saya untuk menjadi ketua panitia HUT ke-26. Pas itu saya nanya dulu kan tugasnya apa-apa aja, terus juga mikir lah pastinya kira-kira bisa apa enggak. Nah terus juga kebetulan orang tua setuju, jadinya ya saya mencoba untuk menjadi ketua panitia HUT ke-26 Alhamdulillah terjalankan dengan dengan lancar. lancar ya Kak. Ya. Alhamdulillah. Nah, lalu Kak, hal atau momen apa sih selama persiapan HUT yang kita tahu nih sangat panjang ya Kak, bahkan bisa sampai Berbulan-bulan ya, berbulan-bulan, itu yang paling Kakak nggak bisa lupain gitu Kak? Paling nggak bisa lupain tuh sih kayak kita tuh mulai dari nol banget nih, kayak kita harus mulai cari uang, terus nyusun timeline dengan baik, terus juga kita harus satuin chemistry 300 lebih panitia. Itu seru banget sih, walaupun kayak kadang ada capeknya, cuman capeknya tuh nggak kerasa lah kalau acara kita tuh sudah tuntas gitu. Iya. Betul. Kalau dari Joli Jadi gimana? nih? Yang paling nggak terlupakan deh. Betul. Kak. Itu sih benar kata saya, kayak awalnya dari kita cari uang sampai acara jadi, dari awalnya kita benar-benar menghargain uang sepeser itu, sampai kayak kita mau ngebayar vendor tuh kayak, ini beneran ratusan juta, ini beneran puluhan juta nih. Kayak momen-momen ketika kita berurusan dengan pihak-pihak yang besar, terus berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Apalagi ini kan eventnya memang First time besar. juga buat kita kan. Ya ini benar-benar first time, karena proker OSIS sebelumnya itu nggak akan ada yang sebesar ini, berurusan sama orang sepenting itu, berurusan sama uang sebesar itu nggak ada. Jadi menurut saya ini HUT paling keren, karena bukan HUT paling keren, proker paling keren yang mungkin kita berdua pernah rasakan. Itu tanggung jawabnya besar banget. Jadi itu sih pengalaman-pengalaman ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat besar dan ternyata beneran ada di depan mata gitu. Dan beneran dihadapin sampai selesai gitu ya Kak. Betul. Terus ini mungkin masih nyambung nih Kak sama sebelumnya. Apa sih Kak ketakutan lain yang Kakak hadapin mungkin di awal persiapan Kak, saat persiapan, atau mungkin pas HUT itu udah dilaksanakan gitu Kak? Jadi kalau untuk ketakutan saya sendiri, saya takut kalau acara itu gagal. Karena kayak posisi yang saya pegang tuh kan ketua kan. Jadi kayak ya pasti mikirin lah kalau misalnya acara ini nanti gagal gimana, pasti kan bakal malu banget buat angkatan Onyx karena HUT-nya nggak yang bagus-bagus banget. Jadi terus juga yang buat saya takut kalau HUT ini berhasil tapi ada hutangnya. Itu yang buat kami takut. Terus takutnya juga bisa dibawa ke penjara juga kan. Dari Kejoli gimana Kak? Pertama yang pastinya ini tuh bawa nama sekolah. Terus juga kita kan masih anak-anak ya. Terus kita dihadapkan sama tugas tanggung jawab yang berurusan sama polisi, sama dinas-dinas. Terus juga kayak ekspektasi untuk kegiatan yang dia itu tuh mencakup ratusan orang. Dan kayak misalnya lomba-lomba itu tuh harapan peserta lomba kayak aku menang ini, aku bisa masuk sekolah ini, aku bisa tembus ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ini lomba gagal, itu akan bisa mempengaruhi ekspektasi orang dan juga harapan orang, itu kita nggak mau kecewain. Juga untuk final party. Terus itu sih tadi yang paling saya takutin.
pertama nama sekolah buruk, terus nama angkatan juga. Sebenarnya garis besarnya ada tanggung jawab kayak ini HUT dipegang siapa, oh dipegang ini, terus kalau gagal kayak oh jadi mereka yang pegang, oh jadi Onyx yang buat acaranya. Itu sih kalau masuk penjara itu kan Masuk penjara ya. Jadi kayak pasti ketakutan tuh dialamin selama masa persiapan mungkin ya kak. Iya. Baru terus sampai akhirnya selesai baru bernafas dengan lega. Oh dari Oke, lanjutnya nih Kak. Kalau dari kakak-kakak sekalian nih, kepanitiaan ini adalah salah satu kepanitiaan yang sangat besar ya Kak. banyak orangnya. Iya Kak. Mungkin ada tips and trik dari kakak-kakak sekalian untuk gimana sih cara kita merangkul atau bekerja sama dengan baik dalam suatu kepanitiaan yang sangat besar ini. Jadi kuncinya tuh paling pertama, paling dasar tuh adalah komunikasi. Nah, Karena kalau komunikasi jelek itu bakal buyar semua. Nah terus ya kalau bisa itu tuh kayak mau nyelesain masalah sesuatu tuh harus dengan kepala yang dingin. Jangan ada emosi-emosian, soalnya kalau misalnya ada yang emosi-emosian itu nanti bakal makin kacau acaranya. Tuh, jadi setidaknya harus ada salah satu orang yang berkepala dingin lah, yang bisa gitu ya, penenang, terus juga bisa buat nyari solusi. Tahu sendiri kan kalau kayak misalnya kita dalam kepala panas, pasti solusi itu nggak bakal muncul. iya betul Kak. Pasti Itu terhambat ya. Mm-mm. Berarti komunikasi itu yang paling penting. Ya, komunikasi paling penting. Soalnya kalau nggak ada komunikasi juga pasti bakal miskom, bakal hancur lah acaranya itu. Jadi kemana-mana. Mm. Kalau dari Kak Joni gimana kak? Ada tips dia nih kak yang bisa dibagikan buat teman-teman sisa atau kepanitiaan selanjutnya? Kepalain tugas karena HUT itu kan besar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara listnya, tugas-tugasnya tuh kayak dimulai dari yang kecil-kecil aja. Susun rundown, terus cari barang, habis itu beli ini, beli itu, habis itu siapin ruangan. Sebenarnya kecil-kecil. Tapi kadang kita tuh karena mungkin kebawa capek, jadi sering panitia itu tuh nyepelin tugasnya. Dan itu tuh juga ngepengaruhin kayak ini koordinatornya jadi pusing buat ngaturin ini itu tadi komunikasi. Tapi mungkin dari anggotanya paling penting karena anggota tuh kan juga sebagai support ya. Kalau misalnya koordinator doang yang kerja nggak akan jalan ya, butuh anggota. Anggota itu jangan sampai menyepelekan tugas. Oh ada ini yang koordinir, nanti kayak kita tunggu dia aja gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kunci pertama pasti komunikasi dulu kak, karena kalau nggak komunikasi ya nggak berjalan juga kerja samanya gitu. Oke, nah tadi kan udah cerita nih kak tentang kalau tapi itu udah pengalaman yang kakak lewatin apa aja. Mungkin mau dibagi kesan kakak sekarang tuh gimana kak terhadap acara yang kakak buat sendiri, kakak persiapkan sendiri dan terjadi gitu kan di depan mata acara sebesar itu. Gimana kak kesan-kesan kakak setelah acara tersebut ya? Jadi kesan dari saya sih bangga lah pastinya dengan acara yang sudah kita buat ini berhasil, terus juga bisa membuat nama SMA 10 juga jadi baik kan. Nah terus juga lega karena sebelumnya tuh kita kayak benar-benar mempersiapkannya tuh dari jauh-jauh hari dan pasti memerlukan tenaga yang sangat banyak. Juga apalagi kayak dari Hamin berapa acara ya, mulai dari awal acara sampai akhir tuh juga ya lumayan bisa acaranya berjalan baik juga. Terus juga kemarin tuh LPBB juga kayak pertama kali lagi nggak sih muncul setelah 2 tahun atau setahun atau 2 tahun nggak ada. Jadi keren banget. Tapi benar diakuin keren banget kak. Kalau dari Kak Jali gimana kak? Aku boleh bedah per acara nggak ini? Boleh banget kak. Jadi untuk lombanya itu tadi yang pertama PBB ya, itu baru lagi dan lumayan sukses itu acaranya. Terus juga untuk school visit ini tuh di angkatan di HUT itu tuh pertama kali di Kronotopiada. Jadi siswa-siswa SMP kan itu lagi banyak yang cari sekolah, kita undang ke sekolah kita buat jalan-jalan, tur lebih kenal lagi lebih jauh, lebih dalam tentang sekolah kita. Dan itu benar-benar dapat positif dari eksternal, dari internal, dari pihak sekolah itu sangat mendukung dan sangat suka sama kegiatan ini. Harapan kami ya, kebetulan di sini kita punya ketua panitia untuk tahun depan. Harapan kami tahun depan bisa dilanjut karena itu kesannya sangat baik untuk acara school visit. Terus juga final party, itu hectic banget tapi terbayarkan
karena kita juga acara ulang tahun sekolah yang lumayan jarang kan diadain Di luar sekolah. Kita pertama kali diadain di luar sekolah. Semoga Ya. tahun depan boleh nih. Soalnya Amin, ya. tahun-tahun sebelumnya tuh kebanyakan ya diadainnya di dalam sekolah karena kan juga lebih mudah gitu. Itu mungkin sangat berkesan untuk juga pihak sekolah, dari pihak-pihak guru itu yang udah ngikutin HUT sebelumnya. Terus mungkin tahun ini bisa, puji Tuhan, kita adakan di luar, jadi dapat nuansa yang beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Terus juga apa lagi ya, selain itu Dapat tanggapan baik juga dari banyak guru, dan guru-guru pun juga banyak yang suka. Keren banget. Di semua acara di Karotopia tuh kayaknya dapat respon yang baik, apalagi satunya small visit Kak. Itu Excel tuh responnya pada kayak excited banget, karena juga saya salah satu yang tergabung di small visit, dan seru aja kita ngeliatin ada SMP pada keliling sekolah dan mereka pada kayak senang setiap selesai dari itu small visit. Itu banget. Semua Karotopia keren. Nah, jadi teman-teman, itu dia beberapa pertanyaan mengenai HUT SMA Negeri 10 Samarinda dengan tema Chronotopia 26. Semoga pembahasan kita pada kali ini dapat memberi pemahaman dan juga teman-teman bisa tahu sedikit tentang Chronotopia 26 nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak cuma tahu nih acaranya semua apa kemarin, semeriah apa, tapi juga tahu di baliknya itu ada perjuangan kali ini dan Perjuangan teman-teman yang sangat lain keras. yang udah ngebantu Chronotopia 26 sampai par Kak Juli dan Kesa. Jadi kayak terima kasih buat Kak Esa dan Kak Juli Kak untuk kehadiran hari ini juga udah mau sharing sama kita nih Kak tentang Chronotopia kemarin, dan semoga episode kali ini tuh bisa jadi pembelajaran juga nih buat kita selanjutnya, atau mungkin ada teman-teman yang mau ikutan kepanitiaan HUT di sekolah lain. Betul banget. Dan Dan- juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode pada kali ini. Terakhir, kami selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Spotify. Semaridasa Tuning tuning out. out. See you on the flip side everyone. Bye-bye.